Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena dengan nikmatnya lah kita diberi kesehatan sampai saat ini. Amin. Selawat serta beriring salam kita curahkan ke pangkuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Ya, alhamdulillah. Hari ini saya ingin mengangkat satu topik, ya, masuk surga bersama keluarga. Gitu. Karena nggak usah jauh ya, kita berkumpul bersama keluarga itu adalah salah satu kenikmatan di dunia. Siapa yang tidak bahagia coba, ya kan? Dan siapa yang tidak gembira? Berkumpul bersama keluarga, momen bahagia bersama mereka, ya, itu tidak bisa kita gantikan, ya, atau tak tergantikan. Walaupun itu dengan kawan, dengan sahabat, tidak bisa dengan keluarga. Nggak usah jauh ya, ini contohnya yang fenomenal ada di Indonesia ini sendiri ketika momen Idul Fitri. Kaum muslimin ya berusaha ya agar berkumpul bersama keluarga dengan segala upaya. Ya, walaupun jauh itu kan kita udah pikirkan harga tiket, perjalanan jauh, macet, yang melelahkan. Ya, pokoknya sampai ke tujuan ketemu dengan keluarga, wallahu a'lam, sangat bahagia. Seperti itu. Dan perlu kita ketahui ya bahwa semua kenikmatan dan kebahagiaan yang diinginkan oleh manusia di dunia, ya, akan ada di surga, Tuhan. Seperti firman Allah ya, seperti ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surga kamu memperoleh apa? Segala kenikmatan yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa segala kenikmatan yang kamu minta. Itu di Quran surat Fussilat ayat ke-31. Kesamaan tersebut hanya ada pada nama, akan tetapi kenikmatannya tentu berbeda. Jauh lebih nikmat di surga. Ya, seperti kita bahas tadi, kemarin kita bahas itu yang semua umat muslim itu kan dipastikan memang masuk surga, tapi ada yang enggan, kan? Seperti pembahasan yang lalu. Saya berikan gambaran terbaru ya yang saya dapat ya. Saya dapat dari hadis dari Al-Quran dan segala macamnya, seperti itu. Dan kenikmatan berupa kita berkumpul ya, dan masuk surga bersama keluarga juga telah disediakan loh sama Allah. Telah disediakan. Seperti ini juga ada firman Allah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surga yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan cucu-cucunya. Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-23. Begitu. Terus Ibnu Katsir rahimahullah
Nah, menjelaskan maksud ayat di tadi ya, bahwa Allah akan mengumpulkan seseorang bersama keluarganya, orang tuanya, istri dan anak cucunya di surga. Ini adalah dalil satu keluarga bisa masuk surga bersama. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Ibnu Katsir rahimahullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu orang tua, istri, dan anak keturunan mereka yang mukmin dan layak masuk surga. Nah, sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi, agar berkumpul di dalam surga yang sama derajatnya. Seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Orang tua dan anak saling tarik menarik ke surga dengan memberi syafaat. Fasilitas yang Allah sediakan agar keluarga bisa masuk surga bersama, yaitu mereka akan saling tarik menarik agar bisa masuk surga dan berada di dalam surga yang tingkatnya sama. Hal ini Allah anugerahkan agar mereka bisa berkumpul bersamanya. Nah, bisa jadi satu, ini kita contohkan sang anak berada di surga tertinggi, dan sedangkan orang tuanya itu berada di surga terendah. Nah, maka sang anak mengangkat derajat orang tuanya ke surga yang lebih atas. Ya, demikian sebaliknya. Jika yang pertama orang tuanya ada di surga paling tinggi dan anaknya di surga yang paling rendah, ditariklah itu. Karena anak bisa mengangkat derajat orang tua mereka. Hal itu telah diketahui oleh kaum muslimin dengan baik dalil, dengan banyak dalil ya. Ini satu dalilnya seperti ini. Misalnya, anak sebagai amal jariah yang terus mendoakan orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu 1. Sedekah jariah, 2. Ilmu yang diambil manfaatnya, dan 3. Doa anak yang salih. Seperti itu. Demikian juga derajat orang tua naik karena istighfar anaknya, seperti itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya seseorang benar-benar diangkat derajatnya di surga, lalu dia pun bertanya, dari mana ini? Dijawab, karena istighfar anakmu untukmu. Nah, seperti itu. Orang tua pun bisa menarik anaknya ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Bisa anak bisa menarik orang tua bisa menarik anak. Itu Allah Ta'ala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran Surat At-Tur ayat ke-21. Nah, itu. Nah, ini saya dapat dari artikel muslim.org.id. Nah, jadi mari, yang pertama kan kita harus taat sama orang tua kita, jangan melawan sama orang tua kita. Jika orang tua kita wafat, kita harus mendoakannya ya, karena
kita mendoakannya, terus ya sedekah jariyah, ya ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa-doa yang soleh terserahkan, biar orang tua kita masuk ke dalam surga. Orang tua kita juga seperti itu. Jika kita duluan dipanggil sama Allah, mereka terus berdoa biar kelak nanti kita di surga bisa bertemu keluarga kita tercinta, seperti itu. Di alhamdulillah ya, semua ya apa yang kita amalkan di dunia ini insya Allah kita akan dibalas nanti di akhirat ya, di surga. Jika itu baik, kita masuk surga. Jika itu jahat, kita masuk neraka. Seperti itu. Karena karena kita kan kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Jadi kita ikut yang benar. Ke kanan benar, kiri tidak. Jangan kita datang ke kiri itu. Ya. Semoga kita bisa masuk surga. Amin. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Dan di surga nanti kita bisa ketemu sama keluarga kita. Amin. Semoga ya kehidupan kita di dunia ini kita bisa atur dengan baik, tanpa mencela orang lain, tanpa berbuat maksiat, tanpa berjudi, tanpa ya Allah, tanpa yang dilarang dengan Allah. Kita bisa menghindarinya semua, dan semoga kita semua kelak bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.